apa yang dimaksud dengan hadiah atau janji dalam pasal 12 huruf K, pasal 11, pasal 418 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Langsung ya. Yang dimaksud dengan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan tanpa mengharapkan imbalan. Ini pengertian hadiah secara umum. Tapi yang berkaitan dengan pasal 12 ayat ini katakan apabila ada yang berkaitan dengan suatu berbuat atau tidak berbuat, kan ini dikatakan hadiah yang berkaitan dengan suatu. Kalau seandainya tidak ada kaitannya dengan jabatan, kalau janji adalah ya, suatu ucapan atau perbuatan ya, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, tapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan itu baik secara tertulis maupun secara tertulis. Artinya kesepakatan tersebut si A dan si B berjanji ada kesepakatan. Bagaimana kalau seandainya tidak ada kesepakatan? Makanya itu saya dulu hanya bersifat satu pihak. Tidak ada komunikasi dua arah. Terus perbedaan antara suap dan gratifikasi pendapat hakim seperti apa? Kalau suap di sini adalah suatu perbuatan yang diberikan ya kepada orang-orang suap itu. Artinya katakan ya, suatu pemberian di suapnya yang berkaitan dengan yang dikenal dengan nama bisa berbuat atau tidak, menginginkan sesuatu. Sedangkan gratifikasi bisa pemberian dalam arti luas. Pemberian dalam arti luas ini dikatakan bisa pemberian uang dan lain-lain. Tapi di sini dikatakan pemberian tersebut ya bisa dikatakan melawan hukum, juga bisa dikatakan tidak melawan hukum. Yang perbuatan melawan hukum dan kategori yang tidak melawan hukum seperti apa? Perbuatan yang kategorikan tidak melawan hukum apabila pemberian tersebut adalah pemberian yang bersifat ada semacam perjanjian dulu, misalnya perjanjian bisnis. Adanya perjanjian bisnis artinya perjanjian perdata. Dibuat kontrak terlebih dahulu antara si A dengan si B, maka nanti ada perjanjian secara tertulis dan tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan perbuatan dan lain-lain. Sedangkan yang dikategorikan sebagai gratifikasi di sini adalah suatu perbuatan, ya, yang memberikan sesuatu, ya, artinya mengharapkan sesuatu. Seorang itu berbuat atau tidak berbuat, mengharapkan sesuatu juga. Artinya berkaitan dengan suatu jabatan. Mengenai suap, ada sebuah peristiwa bahwa dalam proses peristiwa tersebut ada seseorang memberikan uang kepada seseorang melalui pihak lain. Sementara si penerima ini tidak pernah memerintahkan untuk meminta, tidak pernah memerintahkan untuk menerima. Dan hal tersebut setelah pihak lain itu menerima, menyampaikan kepada seseorang tersebut bahwa ada titipan dari seseorang tadi untuk diberikan. Si penerima ini menjawab, simpan saja. Dia tidak mengambil, tidak menguasai. Apakah hal tersebut termasuk kepada kategori suap? Saya katakan tidak ada suap, karena ini tidak ada kaitannya dengan suatu jabatan. Artinya kalau suap di sini artinya mengharapkan sesuatu imbalan. Artinya yang memberi tersebut dengan penerima itu sudah ada semacam kontrak, ya, sudah ada semacam perjanjian. Dengan diberikan sesuatu, dia akan mendapat semacam imbalan. Tapi kalau seandainya dia pasif, dia tidak tahu apa, tanpa ada orang memberi, itu tidak bisa dikategorikan sebagai suap. Dia pasif, tidak mengharapkan sesuatu atas pemberian itu, tidak bisa dikatakan suap. Tidak bisa dikatakan suap kalau dia suap pasif. Apabila dia pasif, lantas menerima sesuatu tersebut, dia juga termasuk penyelenggara negara. Apakah ada pidananya di situ? Di sini dapat saya jelaskan penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat nanti kita lihat dulu. Pasif dilihat apakah ada kaitannya nanti dengan jabatannya. Artinya jabatan yang bersangkutan di sini artinya apakah dengan diberikan uang tersebut akan mempengaruhi, ya,
artinya mempengaruhi perbuatan atau keputusan yang diambil. Apabila uang yang diserahkan tidak ada mempengaruhi sedikit pun tentang akibat atau dampak. Untuk gratifikasinya bisa dikategorikan. Gratifikasi ini saya jelaskan bahwa gratifikasi ini artinya pengertian sangat luas. Dikatakan bagaimana dengan gratifikasi yang bisa diukur itu? Gratifikasi yang bisa diukur itu adalah pemberian dalam arti nanti mengharapkan suatu imbalan. Artinya diberikan uang, berarti dia mengharapkan imbalan. Imbalannya apa? Seorang pejabat nanti akan berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dengan membuatkan keputusan itu. Ada sebuah peristiwa bahwa seseorang itu memberikan sejumlah uang kepada seseorang tadi dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan sesuatu, akan tetapi proses melaksanakan sesuatu itu merupakan keputusan pengadilan yang memang sudah inkrah. Contoh, ada sebuah pekerjaan, dari pekerjaan tersebut ada diperintah oleh putusan pengadilan untuk dilanjutkan. Apakah hal yang tadi untuk melanjutkan terhadap proses tadi bisa dikategorikan melaksanakan sesuatu atau mempengaruhi sesuatu? Itu tidak bisa dikatakan melaksanakan sesuatu. Artinya apa? Apabila sudah ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka itu harus dilaksanakan. Itu merupakan kewajiban sebagai warga negara. Polis yakin, maka nanti polis itu harus dilaksanakan. Jadi tidak merupakan kategori suap karena hal tersebut menggerakkan sesuatu itu sesuai dengan perintah hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Sekarang saya beralih dulu ke masalah dakwaan. Ada sebuah dakwaan yang mana dari rentetan dakwaan tersebut ada beberapa alinea yang memang sewaktu pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ada keberatan, akan tetapi kategori keberatan ini termasuk kepada pokok perkara. Setelah fakta persidangan diungkap, ternyata dari beberapa poin dakwaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurut pendapat ahli, dari runutan dakwaan tersebut ada beberapa poin yang memang tidak sesuai dengan faktanya. Apakah bisa dikategorikan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak? Terima kasih. Saya jelaskan. Dakwaan adalah surat yang dibuat oleh umum yang berisi dakwaan kepada seorang yang dianggap melanggar suatu peraturan dengan memberikan secara jelas, cermat, dan lengkap. Artinya apa? Syarat dakwaan ada dua. Satu namanya syarat formil, yang kedua namanya syarat material. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan identitas terdakwa yang lengkap, nama, alamat, agama, kebangsaan, pekerjaan, dan lain-lain. Itu berkaitan dengan syarat formil, identitas yang lengkap. Sedangkan itu berkaitan dengan syarat material, isi dari dakwaan tersebut. Ya, yang formil, yang materi isi itu jelas. Dikatakan tiga, jelas, cermat, dan lengkap. Artinya jelas ini adalah dakwaan-dakwaan yang dibuat harus jelas sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh orang yang mendengarkan dan membaca. Kemudian cermat, cermat ini artinya dakwaan yang dibuat harus teliti, hati-hati jangan sampai salah. Artinya nanti jangan orang yang tidak melakukan perbuatan diduga saja dituduh saja padahal tidak bisa buktikan. Kemudian dikatakan lengkap, lengkapnya itu lengkap sempurna. Artinya dirunut dakwaan itu harus jelas. Bagaimana kalau seandainya adanya hal-hal yang dalam dakwaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang persidangan, maka bisa dikatakan berdasarkan peraturan perundangan pasal 143 ayat 2 kuhap dikatakan apabila dakwaan yang dibuat oleh jaksa tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka batal itu. Kalau seperti yang kami tadi sampaikan bahwa di satu sisi ada poin-poin yang sesuai, di sisi lain dalam dakwaan tersebut ada alinea, satu alinea atau dua alinea yang memang tidak terbukti dalam fakta persidangan, bisa dikategorikan batal demi hukum. Di sini merupakan semacam rangkaian satu kesatuan yang mudah. Dikatakan sini dakwaan yang bersemacam itu jelas, lengkap. Dikatakan jelas lengkap itu mana? Jelas lengkap artinya mulai tersebut jelas, mudah dipahami, mudah dimengerti. Ya, cermat apa? Seorang jaksa yang membuat surat dakwaan harus cermat, teliti, hati-hati, memeriksa satu persatu huruf dan kata-kata angka. Apakah ini ada dalam tidak? Cermat. Kemudian lengkap, lengkapnya artinya harus jelas dulu. Lengkap dan berarti kata ada tempus delicti, ada locus delicti yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi.
Jadi yang tadi saya sampaikan bisa dikategorikan batal demi hukum atau tidak? Kalau seandainya tidak boleh berserakan, batal demi hukum. Terus ada sebuah peristiwa sekarang beralih kepada hal gratifikasi. Ada seseorang yang dulunya pengusaha melakukan perikatan dengan adanya perjanjian bisnis dengan pihak pengusaha lain. Dalam proses perjalanan, bahwa yang bersangkutan ini ternyata adalah anggota dewan. Setelah proses anggota dewan, proses terus berjalan, yang bersangkutan juga menjadi pejabat, taruhlah misalkan gubernur. Dari perikatan tadi, perjanjian bisnis tersebut, dia menerima fee atau menerima prestasi dalam perjanjian tersebut. Contohnya bahwa yang bersangkutan ini sebagai pengepul sawit-sawit yang memang didistribusikan membantu masyarakat tempatan untuk dijual kepada PKS yang si pengusaha tadi, dan di situ mendapatkan keuntungan Rp5 per kilogram. Apakah yang diterima dari hasil kerjasama tadi bisa dikatakan kategori gratifikasi? Terima kasih, saya jelaskan bahwa berdasarkan uraian yang Pak sampaikan, bahwa itu tidak bisa dikatakan gratifikasi. Artinya Pak, bahwa mereka itu sudah ada semacam hubungan bersama, adanya semacam perjanjian, ya, perjanjian yang dibuat, artinya adanya kesepakatan para pihak, dan itu dilakukan sebelum dia menjadi pejabat. Artinya para pihak itu sepakat membuat suatu perjanjian yang bersifat perdata. Artinya perjanjian tersebut telah mengikat orangnya. Tidak ada kaitannya hubungannya dengan jabatan yang dipegang oleh seseorang. Maka itu utamanya adalah hal perdata. Apabila setelah dia menjadi pejabat dan perjanjian itu sesuai dengan perjanjian tersebut itu masih tetap berlanjut dan kurun waktunya juga belum habis, apakah ketika yang bersangkutan juga menjadi seorang pejabat dan terus perjanjian tersebut itu dilaksanakan dan masih menerima keuntungan dari perjanjian tersebut, dari kerjasama tersebut, apakah bisa dikategorikan gratifikasi? Terima kasih Pak. Itu tidak bisa dikatakan gratifikasi karena dalam bahasa hukum namanya fakta sumber pandang. Fakta sumber pandang itu artinya siapa saja yang membuat perjanjian dia akan diikat dari situ. Artinya para pihak yang terlibat dalam perjanjian dia terikat dalam perjanjian tersebut. Artinya dalam perjanjian tersebut adanya kesepakatan memberikan Rp5 per kilogram dan perjanjian itu berlanjut sampai batas waktu yang tidak ditentukan kecuali ada salah satu pihak meninggalnya atau salah satu pihak bubar dirinya dan lain-lain. Ada kesepakatan. Kesepakatan ini namanya fakta sumber pandang. Fakta sumber pandang artinya kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak itu menjadikan satu mengikat diri. Dia tidak bisa membatalkan itu saja. Artinya apa? Kegiatan tersebut berlanjut. Terus seandainya pada tahun 2013 mulai dibuat perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berlanjut kecuali dibatalkan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maka tidak ada kategori gratifikasi. Sepanjang sepengetahuan ahli, pernahkah atau menemukan adanya sebuah gratifikasi dengan didasari adanya sebuah perjanjian dengan akta notaris? Sepanjang pengetahuan yang saya miliki tidak ada, karena perjanjian dibuat notaris berkaitan dengan ranah perdata, tidak bisa dibawa kepada ranah pidana. Artinya sudah ada kesepakatan para pihak. Sudah adanya kesepakatan para pihak. Jadi hal tersebut bukan termasuk kepada gratifikasi. Bukan termasuk kepada gratifikasi. Dilanjutkan. Perlu saya jelaskan sedikit, perjanjian ini berkaitan dengan semen law atau tanggung tindak pidana. Ya, semen law itu bagi tiga. Satu namanya errata semen law, yang kedua mergase semen law, yang ketiga namanya progressive ending. Progressive ending ini artinya perbuatan yang berlanjut. Artinya adanya rangkaian peristiwa yang bersifat berlanjut. Yang berlanjutnya artinya satu paketnya. Artinya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Itu namanya progressive ending. Ya. Kita ambil contoh Pak. Ada seseorang yang ingin mencuri sepeda motor. Pertama curi kabel dulu. Besoknya mungkin dicuri lagi depannya, minggu depan dicuri lagi stangnya, mungkin yang terakhir nanti dicurilah kerangkanya. Setelah dicuri semua, dirangkitlah, menjadilah sebuah sepeda motor. Ini namanya progressive ending, perbuatan yang berlanjut. Bagaimana kalau seandainya di antara 5 perbuatan tersebut tidak mendapati, berarti kan adanya kekurangan dalam kata progressive ending perbuatan tidak bisa. Adanya kekurangan ya, tapi pencuriannya terjadi kan? Itu nanti yang berkaitan dengan perbuatan itu Pak. Ya. Ini yang saya jelaskan seperti itu proses ini nanti ya. Nanti kan berkaitan dengan saya coba sampai itu kan gabungan tidak pidana gitu ya. Kita jelaskan ada namanya edat semen law, ada namanya mergase semen law, ada namanya proses ending.
kalau redaksi itu artinya satu perbuatan merupakan rangkaian. Redaksi itu artinya banyak perbuatannya, tapi ada sistemnya. Jadi progresif keliling sini perbuatan yang berlanjut, artinya berlanjut. Jadi perbuatan tersebut merupakan lanjutan dari perbuatan yang pertama. Itu maksudnya progresif. Itu yang artinya itu maksud saya begini, ketika salah dari tadi saya contohkan 5 perbuatan, tapi 1 perbuatan tidak terbukti, apakah itu menjadikan dakwaannya absurd? Kalau dalam rangkaian perbuatan, ini Pak ya, contohnya sepeda motor nih Pak, dikatakan dia mencuri sepeda motor, artinya tidak 5 rangkaian perbuatan ini Pak, atau 5, 1 tidak ini, artinya nanti dia mencuri sepeda motor tapi ban tidak ada, apakah itu bisa dikatakan sepeda motor? Itu kan stangnya sudah ada, mesinnya sudah ada, kerangka sudah, bannya tidak ada sama sekali, apakah bisa dikategorikan sepeda motor? Ini juga pertanyaan. Jadi perbuatan mencurinya sudah terjadi. Kalau perbuatan dia masih tidak, tapi yang tidak lengkap. Ya, maksud saya apakah itu menjadi obskur? Gak bisa jelaskan sendiri pakai berkaitan dengan pertanyaan dari saudara. Saya katakan bagaimana kalau seandainya dakwaan material tidak, tapi itu banyak kita jelaskan. Apabila dakwaan material itu tidak lengkap, jelas dan sama, bisa saja dikatakan obskur. Dalam pengertiannya konten itu tidak jelas, artinya tidak dipahami, ya, artinya tidak lengkap, bisa saja ya, bisa saja dikatakan dakwaan itu akan dikumpulkan. Ini kan kategoris. Jadi dianggap yang 4 perbuatan itu tidak ada. Kalau hanya 1, karena tidak lengkap itu dianggap 4 perbuatan itu tidak ada. Ya kalau berdasarkan keterangan Bapak itu ada, kan tidak lengkap, ada. Berarti kan tidak lengkap itu ya. 5. Ada ya. Nah, apakah yang dari yang 4 itu bisa dipertanggungjawabkan secara pidana? Kalau seandainya perbuatan tersebut bisa dibuktikan, kalau bisa dibuktikan ya tentu harus bisa dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, tentu tidak bisa dibuktikan. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana. Ketika ada pengembalian uang hasil tindak pidana terjadi karena proses penegakan hukumnya, pengembalian uang hasil tindak pidananya ini terjadi karena proses penegakan hukum melalui proses penyidikan, apakah masuk kategori sebagai apakah perbuatan pengembalian tersebut akan menghapuskan perbuatan pidananya? Bisa saya jelaskan ya? Kalau pada tahap penyelidikan itu akan bisa penyidikan, maaf saya bukan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan sesuai dengan pasal 4 dikatakan tidak menghapuskan pasal 4. Ya. Artinya meringankan meringankan saja ya. Baik. Baik yang mulia, kepada saudara ahli ya. Jadi tadi pertanyaannya begini, terkait kalau tidak ada teguran, ahli mengatakan bahwa laporan LHKPN tersebut dianggap sudah bersih. Namun ini berandai juga sama jika ini seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara ini ternyata dalam melaporkan suatu hasil usahanya tersebut sebenarnya usaha tersebut dilarang oleh suatu peraturan karena yang bersangkutan adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun ya bisa membuat laporan seolah-olah bahwa itu usaha yang sah. Apakah dengan melaporkan hasil usahanya tersebut ke LHKPN menjadikan hasil usahanya menjadi sah atau tidak melanggar peraturan yang sebenarnya telah dilanggar? Terima kasih, saya jelaskan dulu Pak. Berdasarkan kronologis kasus yang diberikan oleh penasihat hukum kan? Saya tidak bicara kasus, ya. Mohon izin saudara ahli, saya ini di luar kasus, ini contohnya begitu. Ya, saya jelaskan dulu buat saya. Kalau ada kaitannya dengan jabatan, tentu kan dilarang itu.
Tapi kalau seandainya perbuatan tersebut dia melakukan kegiatan bisnis sebelum dia memegang jabatan, sudah ada perjanjian di atas akta notaris yang bersifat keperdataan dan perjanjian tersebut belum dibatalkan, itu prinsipnya boleh disediakan kecuali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diturut. Tapi kalau bertentangan ininya dalam hal tersebut keterangan ahli intinya adalah kecuali bertentangan dengan peraturan yang dia mendapat sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Jadi ada mengatur yang bersifat dilarang. Kalau saya tidak ada pengaturan, itu prinsipnya boleh saja bisnis. Artinya kalau bertentangan begitu, walaupun di LHKPN itu seolah-olah sah, berarti tetap tidak sah ya berarti. Itu nanti kan harus dicek dulu benar tak laporan tersebut. Iya. Itu kan baru laporan di atas kertas belum bisa dibuktikan. Makanya begini, makanya itu kan saya kan ikut keterangan ahli yang menyatakan kalau nggak ada teguran dianggap sudah bersih ya. Ternyata ini kita jangan ke pokok perkara yang kita berandai. Kalau ini ternyata itu dia seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, ya katakanlah sebenarnya menjadi berbohong kan gitu, karena ada aturannya. Tapi karena kalau tidak tahu atau ketidakmampuan petugas LHKPN KPK sehingga itu laporan itu tidak ada teguran, tidak ada apa-apa. Apakah itu merupakan ketika dibuka kemudian hari? Apakah itu merupakan sesuatu yang sah? Tidak melanggar aturan? Oke Pak, saya jelaskan sudah. Jadi sudah sampaikan bagaimana kalau seandainya sudah dilaporkan. Artinya laporan tersebut tentu harus diselidiki dan laporan tersebut. Kalau seandainya laporan tersebut tidak ada, ya tadi saya katakan tidak ada teguran, tidak ada segala macam dan lain-lain, berarti laporan itu diterima oleh polisi. LKPN itu tujuannya adalah untuk berkaitan untuk terjadinya pencegahan. Artinya ada dana-dana tertentu yang dikategorikan mencurigakan itu seperti itu. Ya. Kalau sudah ya, betul. Kalau sudah ada mencurigakan, baru nanti masuk dalam penyidikan. Kalau seandainya dananya tidak mencurigakan, otomatis nanti dianggap hanya bersihkan pengetahuan umum seperti itu. Kan tidak ada mencurigakan sama sekali, transaksinya normal tidak ada. Nah, itu kan dianggap seperti itu. Kecuali nanti ada dana tertentu yang mencurigakan, itu kan perlu. Baik. Selanjutnya terkait masalah teori kesengajaan. Kalau kami perhatikan itu ada istilah corak kesengajaan, yaitu diantaranya dalam buku teori dan hukum pembuktian yang dibuat oleh Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hidayat atau biasa yang dikenal di kalangan luas itu Profesor EDOS, mengatakan bahwa corak kesengajaan itu ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan, mohon ahli jelaskan pengertiannya itu yang bagaimana sebenarnya? Kita jelaskan Pak. Berdasarkan teori ya. Yang dimaksud sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, adanya niat dulu. Artinya Pak, dilakukan dengan penuh kesadaran. Akibat hukumnya sangat diinginkan, sangat dikehendaki oleh pelaku. Maka nanti dalam teori begitu juga ada namanya kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, sengaja sebagai kemungkinan. Yang dikenal dengan nama bonus eventualis. Tapi apa tanya berkaitan dengan kemungkinan. Kemungkinan itu macam-macam Pak. Ada kemungkinan tertentu. Artinya dia patut menduga seperti itu. Yang berkaitan dengan bonus. Dampaknya seperti itu. Jadi saya tekankan apa yang maksud dengan kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh keinsafan, akibat perbuatannya sangat diinginkan oleh pelaku. Si pelaku menghendaki dampak atau akibat dari perbuatan tersebut. Ini yang dimaksud dengan kesengajaan. Nanti bagaimana dengan yang berkaitan dengan kemungkinan, berkaitan dengan bonus eventual. Saya nggak maksud seperti itu. Adanya kemungkinan tertentu. Tapi kita lihat dulu, apakah kesengajaan ini benar si pelaku menginginkan akibat perbuatan tersebut? Kalau seandainya dia tidak menginginkan perbuatan tersebut, maka nanti tidak bisa dimasukkan ke kategori sebagai kesengajaan. Maksudnya nanti bisa kelalaian. Kelalaian itu suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh si pelaku. Dia lalai. Dia tidak menginginkan perbuatan, tapi dia lalai. Tetap terjadi. Ini benar juga. Ya, antara kelalaian itu dengan kesengajaan. Itu yang bisa saya jelaskan.
Baik, persengaja dengan sebagai kemungkinan itu kan dalam perkembangan teorinya itu ternyata ada turunannya juga yang bernama dolus antecedent dan dolus subsequent. Apakah saudara ahli bisa menjelaskan terkait turunan tersebut? Jadi saya kurang memahami yang Bapak sampaikan ini berkaitan dengan dolus antecedent maupun dolus subsequent. Kalau bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia biar lebih saya jelaskan. Nah, ini kan teori kan, kalau misalnya ahli memang tidak mengetahui, ya sudah tidak apa-apa, kita tidak usah panjang ini lagi. Dan saya akan tanyakan karena ini pengetahuan saudara ahli terhadap perkara ini. Karena dolus tersebut ada kaitannya dengan jabatan seseorang terhadap perbuatan atau tindak pidana. Baik, karena aku tidak bisa menjawab pertanyaan saya terakhir, saya sampai sementara cukup yang mulia. Saudara ya, itu saudara sudah dengar keterangan ahli atau saudara tanggapi atau ada yang keberatan? Bagaimana? Silakan. Terima kasih yang mulia, cukup yang mulia. Ya, ada tanggapi dan keberatan ya. Terima kasih Pak. Silakan. Pada penasihat hukum masih ada yang akan dihadirkan? Cukup ya. Tidak lagi ya. Berarti kita tulisan terdakwa gimana? Lupa aja. Ya begitu ya. Masih ada yang lain. Jadi pemeriksaan terdakwa kita undur hari Kamis depan tanggal 17 September 2020 ya. Begitu ya terdakwa ya. Ya.